Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bidzikri tatmainul qulub wa bi fadlihi bi rahmatihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul mau'ud. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil mahbub. Amma ba'du. Para muhibbin, sahabat tasawuf mahabbah rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran nikmat Allah yang tiada tara, yang Allah curahkan tiada henti-hentinya kepada kita, yang insya Allah mengantarkan kita kepada derajat abad dan syakuro, hamba yang pandai mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Salawat serta salam semoga tetap melimpah tercurah kepada kekasih terkasih baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kecintaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita pengikutnya pasti akan sampai. Kecintaan kita lantaran cinta Rasulullah pasti kelak akan mengumpulkan kita kepada baginda Rasulullah, dengan baginda Rasulullah di yaumul qiyamah dengan syafaatul utma. Amin ya rabbal alamin. Para muhibbin, sahabat tasawuf mahabbah rahimakumullah. Hari ini kita berjumpa kembali dengan bahasa kasih sayang, dengan bahasa rahmat. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua dan mengantarkan rahmat itu kepada kecintaan kita kepada makhluk, kepada sesama, lantaran sebab cinta Allah, kasih sayang Allah kepada kita. Para muhibbin, sahabat tasawuf mahabbah rahimakumullah, hari ini kita mencoba berdiskusi bersama-sama dengan tema tasawuf itu sesat. Tanda tanya 3. Apa benar tasawuf itu sesat? Kalau memang benar, di mana benarnya? Kalau memang salah, salahnya di mana? Para muhibbin, sahabat tasawuf mahabbah yang dimuliakan oleh Allah, tasawuf itu tidak sesat, bukan sesuatu yang menyesatkan. Bagaimana disebut sesat? Sedangkan tasawuflah yang mengajari kita, yang menuntun kita, yang memperbaiki kita, yang memperhalus budi pekerti kita, yang mempersucikan hati nurani kita, hati rohani kita, hati batin kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui ilmu tersebutlah kita belajar banyak tentang kehidupan hati rohani kita, hati batin kita. Tidak ada yang salah yang berhubungan dengan hati kita. Allah sendiri yang terlibat dengan hati kita. Bukan kebisaan kita, bukan kemampuan kita, bukan ilmu kita, bukan kecondongan kita terhadap diri kita, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya cukup mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan menjadikan faham terhadap agamanya. Kita dijadikan paham, bukan kita yang nyari paham.
Akal kita membenarkan kebenaran yang sebenarnya, bukan akal kita yang mencari kebenaran. Dengan tuntunan guru, kita baru menyadari bahwa kebenaran itu hak adanya. Kebenaran itu datang dari Allah, bukan datang dari kita. Kalau tersesat, kalau tasawuf itu adalah sesat, sesungguhnya pikiran-pikiran kita yang sesat. Kalau tasawuf itu sesat, sesungguhnya adalah alasan-alasan kita yang menyesatkan diri kita sendiri. Alasan itu sesungguhnya mengikuti kebenarannya, bukan kebenaran yang minta. Kebenaran tidak pernah minta untuk dibenarkan. Demikian juga kita bertasawuf, tidak minta untuk dibenarkan, tidak minta untuk diakui, tidak minta untuk diikuti, tidak. Kebenaran itu yang menuntun kita. Apakah saya merasa benar? Apakah Anda merasa benar? Orang yang merasa benar salah. Saya ulang, orang yang merasa benar salah. Apalagi orang yang merasa salah, sudah pasti salah. Orang yang merasa salah sudah pasti salah. Para muhibbin, sahabat tasawuf mahabbah, rahimakumullah. Orang yang benar tidak merasa dirinya benar. Apalagi orang yang benar merasa dirinya salah. Dia tidak sanggup mengatakan kebenaran itu di dalam dadanya karena dia dijadikan benar. Apalagi dia mengatakan pada dirinya adalah merasa salah. Itu adalah permainan perasaan-perasaan. Kalau sudah perasaan, itu subjektif sekali. Kalau datangnya sudah permainan perasaan, sudah pasti nanti akan akal itu mengkudeta menjadi sebuah siasat. Akal pikirannya bersiasat agar perasaan benarnya minta diakui sebagai suatu kebenaran. Sahabat tasawuf mahabbah, rahimakumullah, dimanapun Anda berada, ketika orang menyesatkan perbuatan orang lain, maka perlu diketahui kaidahnya. Orang yang sesat menyesatkan. Kalau seseorang itu menyesatkan saudaranya, kalau seseorang itu menyesatkan orang lain, maka jangan fokus kepada apa yang dikatakan. Jangan fokus kepada alasan apa yang disampaikan. Kalaupun dia membawa dalil, itu kan pemahaman terhadap dalil. Apakah dalilnya itu ditujukan untuk membenarkan alasannya? Apakah dalilnya itu ditujukan untuk membenarkan dirinya? Maka dia tidak pada posisi benar. Nah, pada saat seperti itulah dia dalam kondisi tersesat, lalu menyesatkan. Saya tidak mengajari, saya tidak minta diikuti. Mari kita kembali kepada, kalau memang itu nurani, nur aini, pandangan mata hati. Walaupun itu baik, belum sempurna kebaikannya. Kalaupun itu benar, hanya seperti baju saja. Baju yang saya pakai, baju saya yang saya pakai ini tidak bisa dipakai oleh orang lain. Nggak pas, nggak pantas, nggak elok.
nggak bisa dipaksakan. Nggak bisa dipaksakan. Apalagi dalam kondisi dalil dipaksakan kepada orang lain, pemahamannya digunakan untuk mengikuti kebenaran subjektif, maka jadi salah. Cara pandangnya jadi salah. Sudut pandangnya jadi salah. Apalagi kalau sudah mengatakan, kamu sesat. Tersesatlah yang mengatakannya. Apakah yang dikatakan itu sesat? Belum tentu. Bisa benar, bisa salah. Maka ini sudah kena dosa. Dosa menuduh namanya. Ini pentingnya kita belajar tasawuf. Mari kita lihat betapa tegasnya Allah tentang keadaan diri kita. Surat As-Saff ayat 2 dan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, mengapa engkau mengatakan yang tidak kau perbuat? Itu kemarahan besar di sisi Allah. Apabila engkau mengatakan apa yang tidak kau perbuat, murka besar Allah ini. Ini ditujukan kepada orang yang beriman. Bukan ditujukan kepada orang yang sesat, bukan ditujukan kepada orang pada umumnya. Orang beriman. Berhati-hatilah dengan keimanan kita. Katakan insya Allah. Jangan berani-berani menuduh orang-orang yang mengamalkan tasawuf itu adalah sesat. Murka besar Allah ini. Orang yang mengatakan tapi tidak berbuat. Saya malu mengatakan seperti ini. Malu sekali. Saya dari tadi rasanya ingin menangis saja. Malu sekali. Adab saya kepada Allah. Tapi ini saya sampaikan. Anda membenarkan, monggo. Anda mengikuti, monggo. Anda ingin bertanya, monggo silakan. Saya jawab. Kalau saya tidak bisa jawab, saya akan bertanya kepada orang yang lebih tahu, yang lebih paham, dan lebih sadar tentang ini. Karena ini masalah rasa. Rasa. Bukan merasa, rasa. Rasa sabar. Rasa syukur. Rasa ridho. Rasa yakin. Rasa cinta. Rasa bahagia. Apakah saya bisa mentransfer rasa saya kepada Anda semua? Tidak bisa. Hak prerogatif Allah. Anda juga tidak bisa mengirim rasa Anda kepada saya. Tapi guru-guru kita sambung rasanya. Inilah dalam bahasa tasawuf namanya wusul, nyambung. Rasanya nyambung dengan ilmunya. Rasanya nyambung antara yang dikatakan dengan yang diperbuat. Rasanya nyambung apa yang ada dalam hatinya dan apa yang ada dalam akalnya. Rasanya nyambung antara perbuatannya dengan perkataannya. Rasa-rasa yang nyambung itulah namanya wusul. Kebenaran yang tidak bisa kita bongkar pasang. Inilah rahasia belajar tasawuf itu. Saya tidak minta tolong Anda untuk tidak menyesatkan orang-orang yang bertasawuf. Tapi Anda terus memahami betul. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kesadaran. Agar tidak mudah untuk menyesatkan saudara-saudara muslim kita. Demikian, nanti kita sambung lagi. Lebih dalam lagi. Lebih hidup rasa kita. Lebih hidup syukur kita. Atas karunia Allah yang sangat banyak ini. Terutama kelezatan ibadah. Kelezatan dzikir. Kelezatan antara kita dan sesama.
Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.